Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun berada, sedang apapun, dimanapun, kami di sini dalam pertemuan yang sangat luar biasa. Perjumpaan kali ini akan membahas yang memang langka pembahasannya dan jarang dibahas. Ya, ini berkaitannya dengan Badan Otonom NU juga. Ya, dan perkenalkan saya Haji Sadul Hakim sebagai pembawa acara pada kesempatan kali ini yang akan berbincang-bincang mengenai tema kali ini adalah tentang LBM NU ya. Baik, bersama di samping saya sudah ada pembicara ataupun yang mengisi pada kesempatan kali ini bersama Mas Agus Saiful Ujab ya. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Ya. Di sini barangkali pemirsa pernah mendengar kata LBM. Ya. Apa itu LBM gitu ya? Ataupun memang sama sekali belum pernah mendengar kata LBM di Badan Otonom NU ini. Baik, langsung saja kepada narasumber kita, Mas Agus Saiful Ujab, dipersilahkan untuk bisa menerangkan kepada netizen atau pemirsa apa itu tentang LBM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Terima kasih kepada Mas Ajis ya yang sudah memberi saya kesempatan untuk hadir di sini. Mungkin ini sebuah kehormatan buat saya hadir dalam channel MWC NU Pamarican. Mudah-mudahan channel ini adalah channel yang bermanfaat bagi umat. Amin, amin. Menjadi channel yang bisa memberi informasi, bisa memberi pengetahuan tentang Islam, tentang apa itu NU dengan semua gerakannya dan sebagainya. LBM itu tentu tidak lepas dari dinamika NU itu sendiri, di mana NU lahir dari pesantren. Nah, pesantren adalah sebuah lembaga pendidikan yang khas ya. Jadi tidak pendidikan yang khas yang berbeda dengan dunia pendidikan lain yang lebih fokus kepada ilmu-ilmu keislaman gitu. Di pesantren itu sendiri kita sering sering sekali mengkaji tentang fikih, muamalah, akidah dan sebagainya. Oleh karenanya LBM adalah sebuah lembaga yang memang concern untuk menyelesaikan atau memberikan jawaban-jawaban terhadap umat dengan jawaban-jawaban yang sesuai dengan kaidah-kaidah fikih seperti itu. Kenapa? Karena umat Islam itu membutuhkan jawaban-jawaban yang berdasarkan dari kaidah fikih supaya ulama NU itu tetap hadir di tengah-tengah umat dengan tetap menyelesaikan persoalan-persoalan yang lahir gitu. Banyak sekali persoalan-persoalan yang memang harus dijawab oleh LBM atau oleh kita. LBM di sini hanya mungkin memfasilitasi saja ya, menyambung persoalan-persoalan yang tengah bergejolak di tengah masyarakat. Misal ini lingkup Pamarican, kita menyaring persoalan-persoalan yang ada di masyarakat untuk kemudian kita jadikan sebagai bahan untuk menjadi pertimbangan ulama-ulama kita seperti itu. Jadi kita fasilitator saja. Nah, kita menyambungkan itu supaya jangan sampai masyarakat kita itu tidak mendapatkan jawaban gitu kan. Misal persoalan-persoalan yang sekarang itu mungkin banyak sekali datang itu kan tentang caranya berdagang, tentang misal persoalan-persoalan ekonomi dan lain sebagainya. Ini penting karena bagaimanapun
masyarakat itu membutuhkan jawaban-jawaban yang sesuai dengan syariat atau fikih gitu. Nah, jadi LBM fokusnya adalah untuk kajian-kajian persoalan-persoalan yang muncul dalam konteks fikih gitu kan. Jadi koridornya di situ. Kita tidak bisa memberikan jawaban-jawaban yang tidak berdasarkan kepada fikih gitu. Nah, ini barangkali ini kan LBM memang terbentuk secara struktural dari atas sampai bawah dan menanggapi dari secara geografis di Pamarican. Ini kita kan lokasinya di Pamarican. Ini sebenarnya seberapa persenkah atau tingkatannya pentingnya hadirnya LBM di Pamarican? Menanggapi itu di Pamarican kenapa harus ada LBM gitu ya? Dan apa masyarakatnya sementara ini ya mungkin bagi masyarakat Pamarican sendiri belum ada gejolak-gejolakan permasalahan yang secara signifikan gitu kan. Nah, ini berapa persen ataupun seberapa pentingkah LBM hadir? Memang betul bahwa LBM itu dari pusat sampai bawah ada ya. Akan tetapi saya pikir sampai tingkatan yang paling bawah LBM itu harus hadir karena apa? Berkomunikasi langsung dengan masyarakat itu penting. Artinya bahkan mungkin cita-cita kita di LBM kalau bisa setiap masjid itu ada basul masail yang kecil-kecilan gitu kan, membahas misal kitab-kitab yang ringan, Safina dan sebagainya. Itu kan tidak bisa dilakukan kalau hanya dari atas saja begitu kan. Artinya yang di bawah ini adalah yang langsung berkomunikasi dengan masyarakat seperti itu. Safina, Fathul Qori, Fathul Mu'in itu kan kurang memasyarakat. Jadi misi kita di LBM selain untuk menjawab dan menyaring persoalan yang ada di masyarakat, tentu kita juga menginginkan untuk bagaimana membumikan fikih ya menjadi kerangka berpikir masyarakat kita begitu kan. Artinya sebagai karakter orang Hindu biasanya kan begini, kalau menemukan sesuatu atau akan melakukan sesuatu pasti pertanyaannya ini halal apa haram kan begitu kan. Ini halal apa haram begitu kan. Jadi ketika dia akan melakukan sesuatu, dia punya jawaban yang pasti, punya jawaban yang tidak tidak ngawur, sehingga sesuai dengan konteks hukum Islam fikih seperti itu. Jadi apapun jawaban yang berdasarkan dari koridor berpikir fikih ini, insya Allah tidak akan melompat terlalu jauh seperti itu. Nah, itu adalah mungkin LBM Pamarican sebagai Lajnah Basul Masail yang ada di Pamarican tentu tidak akan istilahnya membahas persoalan-persoalan yang sekupnya terlalu luas. Kita hanya ada di masyarakat Pamarican gitu kan. Nah, bagaimana masalah itu muncul gitu kan? Itu kan sensitivitas kita terhadap masalah itu yang perlu dipertajam begitu Mas. Kita mungkin menganggap tidak ada masalah sama sekali, tetapi ketika kita lebih sensitif, nah itu yang harus kita harus kita pertajam. Banyak sekali persoalan-persoalan yang sebenarnya muncul, akan tetapi mungkin perlu kita gali terus dari masyarakat dan aktif berkomunikasi dengan masyarakat gitu. Ya, ternyata memang LBM ini memang pantas dan patut dan harus hadir di tengah-tengah masyarakat. Apalagi kan biasanya masyarakat ini bingung, ini saya punya masalah tentang agama, tapi larinya kemana gitu kan? Nah, ya seperti itu. Ya seperti itu. Mungkin ini yang sekaligus menjadi pemersatu begitu kan. Artinya ketika masyarakat itu menanyakan ke Kiai A mendapatkan jawaban seperti ini, ke Kiai B mendapatkan jawaban seperti ini, sehingga mungkin sama sebenarnya, tapi cara menjawabnya kan mungkin sedikit berbeda dengan gaya bahasa masing-masing. Akan tetapi dengan adanya LBM ini mudah-mudahan ada forum bersama yang bisa memberikan jawaban. Ini loh keputusan atau kesepakatan yang sudah dibahas di LBM itu jawabannya seperti ini, sehingga kita lebih kuat dalam
menjelaskan kerangka berpikir yang kita kemukakan kepada masyarakat. Termasuk modal silaturahmi juga para ulama juga sebut saja. Insya Allah gitu ya. Termasuk saya pikir yang perlu kita gali juga adalah alumni pesantren. Banyak sekali warga Pamarican yang pesantren di pesantren di Jawa Timur, di Jawa Tengah atau di Tasikmalaya dan sebagainya. Kita mengharapkan LBM ini menjadi wadah aktualisasi bagi para santri yang mukim supaya tidak terputus keilmuan yang sudah didapatkan di pesantren ketika mereka mukim di Pamarican. Ada stok kader ulama yang bisa meneruskan perjuangan ulama yang mungkin sudah sepuh seperti itu. Baik, ini barangkali pertanyaan terakhir untuk sesi pertama ini, untuk pertemuan perdana ini. Jadi kita sudah sedikit mengetahui nih tentang apa itu LBM dan peran pentingnya di masyarakat. Nah ini yang terakhir Pak Yai, ini tentang sebenarnya di LBM itu ada bidang apa saja sih, sehingga ini yang memang perlu dijadikan ketika masyarakat ingin menanyakan kan ini bisa ke bidang anu ataupun bagaimana. Jadi secara struktural dan ibaratnya bidang-bidangnya apa saja yang perlu. Di LBM itu sebagaimana mungkin struktur yang di atasnya itu ada 3 bidang: konuniyah, wakiniyah, dan maudhu'iyah. Konuniyah itu lebih kepada persoalan-persoalan yang bersifat fikhiyah gitu kan. Kita ketahui bahwa fikih itu adalah produk istihad dari ulama yang punya kaidah usuliyah yang jelas berdasarkan Al-Quran dan hadis dan juga ijma qiyas gitu kan. Maka fikih itu menjadi basis berpikir kita gitu loh dalam melakukan segala sesuatu hal. Nah maka konuniyah menjadi penting supaya masyarakat itu punya dasar yang kuat ketika akan melakukan sesuatu seperti itu. Nah itu konuniyah. Kemudian wakiniyah adalah lembaga atau bidang yang mungkin fokus konsentrasinya adalah untuk menjawab realitas yang terjadi sehari-hari gitu kan. Itu wakiniyah. Maudhu'iyah itu kita lebih membahas pada persoalan-persoalan tematik begitu kan. Artinya LBM bukan hanya fokus kepada persoalan yang konuniyah saja, akan tetapi juga maudhu'iyah, di mana ya mungkin kita sering sekali ada tema-tema yang mungkin berseliweran kan di sekitar kita gitu kan, tentang apa itu demokrasi, apa itu kapitalisme, apa itu ekonomi dan sebagainya, yang mana tema-tema ini belum kita dapatkan atau belum kita temukan ketika kita mengkaji kitab fikih yang berasal dari pemikiran ulama pada masa itu gitu kan, para mujtahid, sehingga persoalan-persoalan yang muncul di kemudian hari, tema-tema besarnya kita tetap harus mengkaji supaya ada koridornya seperti itu kan. Nah ini mungkin gambaran saja dari kita gitu ya tentang 3 bidang yang kita kaji, di mana mudah-mudahan masyarakat juga mudah-mudahan LBM juga bisa hadir kan terhadap masyarakat, sekaligus berkontribusi bermanfaat buat masyarakat, ya minimal kita itu ikut memikirkan masalah-masalah yang terjadi di masyarakat supaya kita ambil bagian dalam cara memikirkan solusinya seperti apa seperti itu. Ya, baik, barangkali ini sungguh luar biasa pertemuan kali ini ya. Pemirsa dimanapun berada, itu sekilas tentang LBM. Intinya
kami segenap MPC Pamarican kepada seluruh para kiai-kiai dimanapun berada, khususnya di daerah Pamarican, ayo kita bersama-sama bangun dan hidup dan bersama di LBM MPC Pamarican. Karena masyarakat butuh solusi dan jadilah kita ataupun para kiai-kiai yang ada di Pamarican menjadi pelopor sumbangsih dalam hal pikiran dan solusi-solusi pada permasalahan umat di Pamarican khususnya. Ya, terima kasih untuk seluruh pemirsa dimanapun berada. Modal dari sebuah ayat, fasyawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Seperti itu. Semoga kita dengan adanya hadirnya LBM di sini ajang menjadi silaturahmi untuk para ulama-ulama di Pamarican dan juga mengasah ilmu dan tentu menghasilkan suatu solusi untuk umat umat. Oke, sekian dan terima kasih dari kami undur diri dari kesempatan kali ini.